Kita ada di dalam satu tema yang menurut saya sangat baik sekali, dan ini akan menjadi jawaban dari kebutuhan kita. Minggu lalu Pak Gembala sudah berbicara secara jelas ya apa yang menjadi bagian dari ayat perenungan firman Tuhan buat kita. Lalu kemudian di doa malam juga Ibu Yesi menjelaskan juga tentang pengertian melayani ya, karena tema kita hamba yang melayani. Melayani itu adalah melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, entah itu sesama atau juga pada Tuhan ya. Nah, minggu lalu Pak Gembala sudah menjelaskan apa yang tertulis di dalam Markus pasal 10 ayat 43 sampai 45 ya, dan itu sangat baik sekali menolong kita. Saya percaya awal tahun ini ketika kita baru memulai pelayanan gereja ini secara teratur di bulan Februari, saya sangat yakin bahwa Tuhan ingin untuk kita melakukan revolusi ya, revolusi perubahan konsep pengertian tentang melayani Tuhan itu seperti apa. Karena itu saya lebih mempersempit ya, mempersempit tema kita ini. Kalau kita bilang hamba yang melayani Tuhan, itu kan pengertiannya bisa juga ya dijelaskan di minggu lalu dan hari Jumat. Itu kan seorang pegawai negeri ketika dia bekerja di kantor dengan baik, itu juga melayani Tuhan ya. Seorang bapak rumah tangga, ibu rumah tangga melayani dengan baik keluarganya juga, itu bisa disebut melayani juga, melayani Tuhan. Bahkan akhir-akhir ini kita sering dengar politisi-politisi, caleg-caleg yang terbuka kepada kita mengatakan, saya dipanggil untuk melayani Tuhan di lembaga legislatif. Iya kan? Itu melayani yang seperti itu terlalu luas. Saya mau membawa kita bersama pagi hari ini untuk mengerti hamba yang melayani Tuhan ya. Sekali lagi ini saya persempit menjadi hamba yang melayani Tuhan. Oke, saya akan mengawali ini dengan satu kisah yang terjadi di salah satu desa di pelosok ya, di pelosok Sumatera. Ada seorang pendeta. Seorang pendeta ini ya, dia sering Tuhan berbicara kepada dia melalui mimpi, melalui banyak cara lah. Tetapi yang paling banyak dia alami itu lewat mimpi. Suatu kali, suatu malam, ketika pendeta ini tertidur, lalu dia didatangi oleh malaikat dan ada pesan yang khusus yang disampaikan pada pendeta itu. Malaikat itu berkata, hai anakku, ketahuilah bahwa besok orang yang terkemuka di desa ini aku akan ambil, karena masa hidupnya di dunia sudah selesai. Pak pendetanya kaget malam itu ketika dia didatangi oleh malaikat dan disampaikan demikian. Orang yang terutama, berarti orang penting di desa itu, Tuhan bilang sudah waktunya dia aku ambil. Dan itu luar biasanya, dia berdiskusi dengan istrinya. Mereka bilang, siapa orang yang terutama di desa ini, orang penting di desa ini siapa? Lalu mereka berdiskusi, nah ternyata di desa itu ada seorang yang sangat kaya, orang terpandang, orang terkemuka, yang di desa yang dituakan lah, dan memang dia boleh dibilang orang yang terutama, orang penting di desa itu. Lalu Pak pendeta dengan istrinya datang dan bercerita. Dia kaya raya, punya banyak harta, dan orang bilang, Bapak, tadi malam ini Tuhan datang berbicara kepada saya. Orang terpenting, orang terutama di desa ini sudah waktunya selesai hidup di dunia, jadi dia mau ambil. Kaget ini orang kaya ini. Ya, karena memang ya di desa itu boleh dibilang dia termasuk orang penting. Ada acara-acara dia dikasih sambutan. Ada Natal dia dikasih bakar lilin. Ada kegiatan-kegiatan apapun di desa dan di gereja, dia duduk paling bangku paling depan. Termasuk juga dia salah seorang donatur di gereja itu.
Setelah dibilang begitu dia kaget. Nah, dia berpikir bahwa karena dia ada mengalami gangguan sakit, maka diteleponlah dokter ahli dari kota untuk datang siap-siap di dekat rumahnya. Perawat-perawat, obat-obat sudah dikasih siap. Saudaraku, dia bersiap dari pagi, karena pendetanya datang pagi, sampai siang, sampai sore, sepertinya tidak ada apa-apa. Orang penting, orang terutama di desa itu, dia berpikir bisa saja dia kena stroke, bisa saja dia serangan jantung, jadi sudah harus ada pendampingan maksimal. Sampai pada sekitar jam 7 malam, tidak terjadi apa-apa. Jadi mungkin orang-orang, dokter-dokter dan perawat sudah berpikir, wah ini mungkin pendeta salah. Tiba-tiba di jam 7:30 terdengar kabar. Ada pembantu yang membantu Bapak ini di rumah, yang adalah jemaat di gereja itu juga, dan adalah salah seorang majelis gereja di sana, yang selama ini setia melayani Tuhan, setia memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat waktu, tenaga, pikirannya, sedang ada di dekat Barangka, sedang ada di lokasi yang menurun di desa itu, dan dia tiba-tiba terguling karena dia kayaknya ada ambil kambing atau apa milik orang kaya itu. Tiba-tiba dia salah injak, jatuh, dan dia meninggal di tempat. Ya, dia meninggal di tempat, saudara. Hari itu, saudara, ini kisah yang benar-benar terjadi. Ini sebuah gambaran bahwa manusia itu melihat yang di luarnya. Manusia itu hanya melihat kekayaan orang. Manusia itu hanya melihat yang di depan-depan tadi, yang tidak kelihatan. Tetapi ternyata di mata Tuhan, orang penting, orang terutama, itu bukan yang model-model begitu, saudara. Majelis gereja yang melayani dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik. Itu yang Tuhan bilang, dia itu orang penting, orang yang terutama di desa ini. Saudara, ini yang harus dimengerti. Akhirnya pendetanya sadar bahwa ternyata di mata Tuhan, orang yang penting, orang yang terutama itu bukan orang yang punya pangkat, bukan orang yang punya harta, saudaraku. Di mata Tuhan, orang-orang yang setia, konsisten memberikan pelayanan untuk Tuhan, itulah yang terutama. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan. Ayat 44 dari pembacaan kita, dari ayat yang direkomendasikan oleh gereja untuk kita diskusi bersama-sama lewat tema di bulan ini. Ya, Markus pasal 10, ayatnya yang ke-44. Saya kira ayat yang lain minggu kemarin kita sudah dengar, ya. Kita sudah ikuti penjelasan sampai di hari Jumat. Jadi ini satu ayat saja yang sangat pendek, yang sebentar nanti saya bagikan juga ada pengertian dari penterjemahan dari King James Version yang sebenarnya lebih dalam lagi. Oke, silakan Bapak Ibu kalau sudah dapat ayatnya, ya. Silakan, boleh kita baca bersama-sama. Ini kita akan dalami nih satu ayat ini. Markus 10 ayat 44. Oke, silakan dalam hitungan ketiga kita bisa baca bersama, ya. 1, 2, 3. Terkemuka, ya. Baik. Dan barang siapa yang ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, maka dia harus menjadi hamba untuk semua orang. Saudara, yang terkemuka, ternyata yang kejadian di salah satu desa di Sumatera, yang Tuhan bilang orang yang terkemuka itu yang seperti itu. Bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan orang-orang penting di situ, yang di mata Tuhan dia adalah orang terkemuka. Saudara, saya mau membawa kita untuk melihat lebih jelas lagi, ya, ayat ini dari penterjemahan di bahasa Inggris. King James Version
itu lebih dalam. Karena apa? Karena kata hamba di sini, ya, ini diterjemahkan oleh Alkitab, oleh Lembaga Alkitab Indonesia, itu hanya tertulis hamba. Kalau orang ingin menjadi yang terutama, maka dia harus jadi hamba. Tetapi saudara tahu, di dalam penterjemahan Alkitab bahasa Inggris, ya, orang, ya, wherever of you will desires the first apa? Make to self. Salve tulisannya. Of you. Saudara, kalau kita lihat salve itu diterjemahkan dari bahasa asli ke King James Version bahasa Inggris. Itu salve itu self itu artinya budak. Budak belian. Ya, malah penterjemahan saya lihat di terjemahan bahasa Indonesianya malah disebut budak belian. Jadi sangat berbeda, ya. Kalau tadi Alkitab bahasa Indonesia hanya menyatakan menjadi hamba, ternyata lebih dalam lagi. Orang yang mau jadi terutama di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan, yang terutama itu dia harus jadi budak. Hari Jumat kemarin Ibu Yesi menjelaskan tentang budak, ya. Dan ini yang saya mau bawa kita bersama untuk melayani Dia, memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai budak, supaya di mata Tuhan kita ini yang orang yang terutama. Amin, saudara. Amin, ya. Kita kan ingin demikian. Soal kita melayani dan manusia yang lain anggap kita tidak ada apa-apanya, tidak punya ini dan itu, ya sudahlah, itu urusan lain. Tapi kalau yang di atas bilang you yang orang yang terutama di gereja itu, di jemaat itu, oh betapa bahagianya kita. Saudara, melayani sebagai budak, ya, melayani sebagai budak. Oke, saya mau ajak kita bersama melihat budak itu seperti apa, ya. Budak itu seperti apa? Saudara tahu di dalam masa perjanjian lama, termasuk juga sampai pada masa perjanjian baru, budak itu memang nanti agak panjang kalau mau menjelaskan ini, tapi tidak perlu, saya kira garis besarnya saja. Waktu itu kan ada terjadi perang, ya, antar bangsa, dan ada bangsa-bangsa yang kalah perang itu orang-orangnya ditawan lalu dijadikan budak. Nah, budak-budak ini biasanya waktu itu, ya, orang berkulit hitam itu yang diambil mereka, lalu mereka itu diperdagangkan, diperjualbelikan, sehingga di pasar-pasar ada begitu banyak orang-orang yang diperjualbelikan sebagai budak, ya. Jadi kalau nanti ada orang kaya yang butuh budak, butuh orang untuk mau dipakai, dipekerjakan di rumahnya, tinggal bayar saja. Begitu. Ada uangnya, bayar. Sudah, selesai. Jadi selesai dibayar kepada yang menjual, budak itu dibawa ke rumahnya. Ya. Jadi orang yang dibawa dari dari pasar budak itu dibawa ke rumah itu statusnya orang-orang yang sudah lunas dibayar. Saudara ingat ini, ya. Sehingga ketika budak itu bekerja di rumah, dia bukan mau menuntut hak, mau dibayar upah saya berapa, ada kontrak kerjanya, tidak ada ceritanya. Karena memang dia itu sudah lunas dibayar. Karena waktu di pasar ini, Ngana jual berapa? Saya jual ini sekian juta orang ini untuk jadi budak. Oke, ini saya bayar. Selesai, bawa ke rumah. Sehingga budak itu ketika dia bekerja di rumah kita, yang membelinya, dia tidak bisa menuntut bayaran. Ya, dia tidak bisa menuntut hak-haknya. Itu pekerjaan sebagai budak, saudara. Saudara, Tuhan Yesus bilang kalau kamu mau jadi yang terutama, kamu harus melayani sebagai budak. Ini penting sekali, saudara. Kalau orang Kristen mengerti, kalau pelayan-pelayan Tuhan, kalau jemaat Tuhan mengerti bahwa mereka melayani Tuhan sebagai budak yang sudah ditebus, yang sudah dilunasi, pasti mereka akan memberikan yang terbaik. Mereka tidak akan banyak alasan.
hanya untuk kepentingan pribadi lalu kita korbankan pelayanan, tidak akan yang seperti itu terjadi. Kalau dia sadar bahwa dia sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Budak itu seperti itu, saudara. Nah, ketika seorang budak, dia sudah dibawa ke rumah. Yang kedua yang harus kita tahu, yang harus kita ingat, budak itu kerja all in. Dia merangkap semuanya. Pekerjaan seorang budak di rumah itu tidak pakai atur, karena kerja ini rata-rata pada masa itu. Kalau masa perbudakan masih ada sampai sekarang, mungkin terjadinya seperti itu. Beda kalau sekarang, saudara. Di kantor, misalnya kepala dinas, kepala bidang, kepala bidang keselamatan kerja, misalnya, kepala bidang keselamatan perhubungan. Itu adik saya kemarin dilantik di sana. Saya bilang, jadi pekerjaan apa? Ya masalah keselamatan penerbangan, laut dan lain DP bagi bidangnya. Jadi dia hanya bertugas di bidang itu. Kepala seksi. Kalau pekerja sebagai ASN atau pekerjaan dunia, rata-rata seperti itu kan? Kepala seksi, kepala bidang. Ini bidang saya kerja hanya yang ini saja. Kalau yang lain itu bukan urusan saya. Itu ada kepala bidang yang lain, ada kepala seksi yang lain. Jadi saya tidak mau campur. Tetapi pekerjaan sebagai seorang budak tidak kenal yang begitu, saudara. Yang namanya budak, kalau tuannya mau datang, panggil, semer kita sepatu, datang lakukan. Ya, ngana potong rumput di belakang rumah, pergi datang. Ngana masak, pergi. Jaga anjing, dia harus all in lakukan semuanya. Itu budak. Ini yang kedua, saudara. Tidak ada aturan bilang ngana petugas karena ngana budak, maka ngana hanya menangani masalah makan dan minum. Tidak ada. Yang terjadi selama ini, para budak itu bekerja all in, merangkap semuanya. Ya. Jadi ini penting kita mengerti, karena tadi Tuhan bilang kalau kamu ingin jadi terutama, kamu harus melayani sebagai budak. Melayani all in, segala rupa harus dilakukan. Begitu, ya. Yang kedua ini. Yang ketiga, kita tahu kalau budak itu ketika dia sudah ada di rumah, mau tidak kenal waktu dia harus bekerja untuk tuannya. Malam-malam, walaupun sudah jam tidur, kalau tuannya butuh dia, pergi ngana masak ini, pergi ngana ini, pergi keluar cek domba-domba yang ada di, tidak mengenal waktu, saudara. Anytime, itu budak. Ya, budak itu seperti itu. Beda kalau orang kerja, tenaga kerja ada selesai jam 8 sampai jam 4 sore. Setelah lewat dari itu masuk, ya, ada pembayaran khusus lagi. Lembur, uang lembur harus dibayar. Kalau libur misalnya, tetap harus libur. Tapi kalau budak yang bekerja di rumah tuannya, itu tidak kenal itu. Mau ada hari libur kata rada, mau lewat jam kerja, malam hari sekalipun, kalau tuannya butuh dia harus siap, sedia untuk melayani tuannya. Saudara, ini penting sekali. Ya. Setelah saya baca ini ayat, luar biasa ayat 44 ini. Ternyata Tuhan Yesus itu mau hamba-hambanya, pelayan-pelayan, diakonisnya itu melayani sebagai budak. Nanti saudara, kita akan lihat yang seperti apa yang Tuhan mau. Ya, anytime, tidak mengenal waktu. Melayani sebagai budak itu adalah melayani tidak kenal waktu, saudara. Jadi jangan nanti kita banyak nanti pensiun. Ini tidak ada kesibukan lain lagi, baru usaha sudah macet, baru saya mau melayani Tuhan. Itu bukan Tuhan punya mau melayani sebagai budak, saudara. Justru di saat-saat kita menjadi orang penting, disitulah dibutuhkan, saudara. Saya pernah ingat tahun 80-an yang lalu, Korea Selatan itu dipimpin oleh presiden yang adalah penatua dari salah satu gereja Presbyterian. Ya, presiden loh, saudara.
Hari Minggu tidak berdiri seperti Pak Anu dan Ibu tadi dan istrinya. Di depan shalom, selamat beribadah. Lalu di belakang pas pampres siap dengan senapan. Saudara, itu presiden loh. Ya. Anytime. Sementara menjabat. Kemarin saya wawancara dengan salah seorang caleg. Saya tidak usah sebutkan namanya. Dia salah satu pengkhotbah di Radio Shalom setiap hari Sabtu. Bulan terakhir saya bilang, Pak, ini semua nih kita terekam di YouTube. Jadi bagaimana? Nanti setelah terpilih, kalau Tuhan kehendaki terpilih masih khotbah, Pak punya jawaban ini dengar. Jadi jangan, oh iya saya siap tetap berkhotbah di akhir bulan hari Sabtu. Justru kadang-kadang kan orang ketika jabatan, ketika Tuhan kasih kepercayaan lebih tinggi kan, saya sudah tidak punya waktu. Melayani sebagai budak adalah orang yang melayani anytime, setiap waktu. Ketika saudara susah ataupun saudara diberkati dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan kekayaan, itu yang namanya melayani sebagai budak. Itu yang ketiga. Saudara, ini kita perdalam ini bagus ya, karena ayat 44 ini tidak bicara hamba biasa. Solve itu bahasa Inggrisnya diterjemahkan ke Indonesia budak belian, dan itu diambil dari bahasa asli doulos. Saudara, yang keempat, budak itu kalau misalnya dia melayani, ya, dia sudah dibeli, maka apa yang terjadi dengan dirinya? Dia dibawa ke rumah tuannya yang membelinya. Dan saudara tahu, seorang budak itu, kalau dia ada di rumah itu, sampai tuannya usir dia baru dia keluar. Dia harus menetap di situ. Dia tidak bisa punya hati bercabang. Ya, dia tidak bisa mendua hati. Ada kerja di sini terus ada tawaran di sana yang lebih bagus, bayarannya lebih bagus, jadi saya pindah saja. Oh, tidak ada ceritanya. Melayani sebagai budak itu harus menetap di situ, saudara. Sekali lagi saya bilang harus menetap, saudara. Ya, saudara tahu budak itu kalau dia sudah di dalam rumah, apapun yang terjadi dia tidak akan dikasih keluar. Dia tidak bisa dikasih izin. Saya mau ketemu dengan saya orang tua dulu. Tidak ada ceritanya. Berbudakan pada masa itu memang sangat menyakitkan. Karena itu ketika dia bekerja, dia harus menetap, harus tetap. Dia tidak bisa, sekali lagi tidak bisa mendua hati. Dia tidak bisa, oh ini jadi, aduh kalau bisa saya sekian hari dulu di luar, sekian minggu dulu di luar, Tuhan boleh tidak? Tidak ada ceritanya. Melayani sebagai budak itu yang seperti ini. Sudah jadi secara garis besar, gambaran tentang budak, melayani sebagai budak itu, sebagai doulos itu, sebagai solve itu seperti itu tadi. Sudah lunas dibayar, ya, lalu sudah lunas, lalu bekerja all time, all in, bekerja merangkap semuanya. Lalu seorang budak itu setiap waktu dia harus melayani Tuhan. Dan yang keempat, dia harus menetap. Oke, firman Tuhan di dalam Markus 10 ayat 44 bilang, kamu akan menjadi jika barang siapa di antara kamu yang ingin menjadi yang terutama. Itu ada dua kategori loh. Ayat 43 itu kalau kamu ingin jadi yang terbesar, ya. Terbesar, kamu jadi pelayan. Yang kedua, kalau kamu mau jadi yang terutama. Saudara, yang terutama itu levelnya lebih di atas dibanding yang terbesar. Sehingga saya kira kalau kita disuruh memilih, pasti kita akan memilih menjadi yang terutama. Ya. Jadi yang terutama itu dalam konteks melayani Tuhan itu. Nah, itu yang seperti tadi, yang budak menjadi budak untuk pelayanan, saudara. Ya, menjadi budak untuk pelayanan. Ini harus dimengerti. Saudara, pelayanan kita akan punya dampak. Pelayanan kita akan membawa hasil yang maksimal kalau kita melakukan ini. Karena firman Tuhan bilang tadi, kamu akan menjadi yang terutama, saudara. Ya,
Jadi yang terutama itu bukan karena duduk-duduk di barisan depan, bukan karena kalau ada acara sambutan-sambutan, bukan karena ada acara ronggeng kehormatan disuruh yang paling pertama, ronggeng kehormatan, bukan yang terutama itu. Bukan orang penting dan terbesar menurut kategori Tuhan. Saudara lihat kesaksian kejadian di Sumatera itu. Tuhan bilang orang yang terutama di desa itu yang akan saya panggil besok. Ternyata pembantu dari orang kaya yang juga dalam majelis gereja yang setia melayani Tuhan. Saudara, ini penting sekali. Ya. Kalau firman Tuhan tadi bilang, dan barang siapa di antara kamu yang ingin menjadi terutama, maka dia harus melayani sebagai budak. Lalu pertanyaannya dalam konteks panggilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani. Sekali lagi seperti yang dihotbahkan minggu lalu dan hari Jumat, panggilan melayani itu kan tidak harus yang sekolah pendeta, tidak harus pendeta. Saudara ASN dan Tuhan percayakan melayani di sini. Saudara tidak ada kerja dan Tuhan percayakan melayani di sini. Itu semua kategori hamba Tuhan. Nah, Tuhan mau, saya yakin, saya percaya tema kita di bulan ini, hamba yang melayani. Mungkin Tuhan tahu bagaimana kondisi kita, hati kita dalam melayani Tuhan di tahun 2023 yang lalu, sehingga tema ini dibawa untuk kita. Dan bukan kebetulan ketika saya menggali ayat 44 ini, ada kalimat budak di sana. Mungkin mungkin di tahun 2023, 2022 dan tahun-tahun sebelumnya, saudara, kita memang melayani dia. Tetapi apakah dengan sikap yang seperti seorang budak melayani Tuhannya atau tidak? Saudara, kalau kita jadi terutama, itu sudah tentu di mata Tuhan. Ada banyak-banyak ayat yang menyatakan Tuhan mengingat, Tuhan menghargai apa jerih lelah yang setiap engkau buat. Sudah tentu pasti dia akan melakukan hal-hal yang besar. Dalam khotbah saya 2 bulan lalu kan saya pernah cerita, teman saya seorang dokter yang kebetulan di masa kuliahnya fakultas kedokteran begitu sibuk, dia setia melayani di LPMI, penginjilan, bagi-bagi traktat. Sekarang ini Tuhan angkat dia menjadi orang terutama di Morowali Utara. Jadi bupati, teman baik saya di Makassar dulu, saudara. Tuhan jadikan yang terutama, saudara. Jika ingin jadi yang terutama, nah itu dibuktikan dengan keseriusan kita melayani sebagai budak. Nah, sekarang saya ingin membawa kita untuk mengerti ini. Pada saat kita dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani dia, entah itu kita sebagai pengurus, entah itu kita sebagai pelayan-pelayan altar, penari, pemain musik, entah itu kita sebagai bagian dari kegiatan-kegiatan kategorial. Saudara, saya bilang bukan kebetulan engkau dipilih di situ, bukan kebetulan. Dan pelayanan itu harus membawa dampak bagi jemaat, tetapi itu juga akan membawa dampak bagi kehidupan kita, keluarga kita, ekonomi kita, karir kita, dan lain sebagainya. Itu yang Tuhan janjikan, karena yang menjadi yang terutama, saudara. Status kita di dalam melayani ketika kita dipercaya oleh Tuhan. Yang pertama, saudara harus sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah lunas dibayar, sudah ditebus. Pertama Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan bilang seperti apa, saudara? Sebab kamu sudah dibeli dan sudah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saudara, sama dengan budak tadi. Budak tadi itu sudah dibayar di pasar. Dari kondisi yang terpuruk dibayar dan akhirnya dibawa ke rumah dan melayani Tuhan. Dan saudara harus tahu ini. Siapapun saudara yang dipercaya melayani di jemaat ini,
Saudara melayani dalam status sudah lunas, sudah ditebus. Amin, saudara. Ya, kalau kita melayani sebagai orang yang sudah digaji, sudah dibayar, sudah lunas, masa kita memandang rendah tugas-tugas itu? Ya, masa kita memandang tidak? Kadang-kadang kita korbankan pelayanan hanya untuk kepentingan diri, kepentingan karir, pekerjaan dan lain-lain, saudara. Sedih. Tuhan sedih. Kita lunas tadi. Pertama Korintus 6 ayat 20 itu bilang kamu telah lunas dibayar. Apa? Kita dilunasi dibayar dengan apa, saudara? Darah Yesus. Darah Yesus sudah melunasi sehingga dia bilang sudah selesai, tetelestai, sudah genap. Kita yang orang-orang ini yang harusnya masuk neraka, dia angkat kita, dia bayar kita dengan darahnya, dia bayar kita dengan kematiannya, saudara. Jadi akhirnya kita, ya, saya bisa membayangkan kalau konsep perjanjian lama masih berlaku, setiap berdosa kita harus beli domba, harus beli sapi untuk potong. Bagaimana kita punya hidup ini? Kerjanya setiap hari hanya begitu-begitu. Karena kita berdosa, kita harus selesaikan itu. Atau seperti yang saudara-saudara kita yang lain, untuk hapus dosanya harus pergi ke tanah suci. Sekarang ini sudah 50-an juta mungkin. Saudara punya uang 50 juta untuk pergi hapus dosa di sana. Ya. Tapi kita ditebus, saudara. Saudara dan saya kalau mau dipikir, kita orang melayani Tuhan tapi tidak terlepas juga kadang-kadang kita jatuh dalam dosa. Nah, kita ditebus hanya dengan mengakui ada penebusan melalui Yesus perjamuan kudus misalnya. Jadi lunas kan? Masa saudara kita melayani dia sebagai budak yang sudah lunas ditebus, kita seadanya. Saudara, ini bukan kebetulan. Saudara melayani di tahun ini, 2024 ini, melayani dalam status sebagai orang yang sudah ditebus. Sehingga kalau saudara memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan kita, itu sudah pasti yang terbaik. Saudara melayani di sini, mempersiapkan dengan baik. Saudara bekerja, punya panggilan untuk ini, ya, lakukan itu dengan baik. Karena status kita bukan dibayar. Kalau misalnya saudara melayani dan dari gereja dan memberikan sedikit PK untuk uang transport dan lain-lain, ya sudahlah, itu bagian dari mungkin kebutuhan saudara juga. Ya, untuk kalau memang benar-benar tidak ada, ya biar aja itu sebagai bagian dari kepedulian gereja untuk pelayan-pelayannya. Tetapi yang lebih penting dari situ kan kita ini sudah dibayar. Saudara melayani Tuhan tidak perlu digaji. Ya, lain soal kalau hamba-hamba Tuhan yang memang mereka harus hidup dari pelayanan. Tapi kalau kita misalnya ASN, kita punya gaji, kita pengusaha, punya keuntungan dan lain-lain. Masa sih? Kita sudah lunas. Yesus bilang tetelestai, saya sudah bayar lunas. Kan itu kalau kamu layani saya, mari berikan yang terbaik. Ini yang pertama, saudara. Ya, kita melayani saudara, apapun pelayanan saudara. Mau saudara menari di sini, saudara main musik, saudara jadi singer, jadi worship leader, pengkhotbah sekalipun, kita semua sudah ditebus. Sehingga jangan main-main dengan statusmu sebagai budak yang melayani tuannya. Yang kedua, saudara, yang kedua apa? Budak itu seperti apa? Budak kita harus melayani all in, merangkap semuanya, saudara. Karena di mata Tuhan, ya, orang yang melayani dia tidak lihat yang berkhotbah itu dapat nilainya lebih besar, yang lain kecil. Tidak ada ceritanya seperti itu. Karena itu kita terpanggil untuk melakukan apa saja. Ya, kita bersyukur Pak Gembala ini kan kadang-kadang khotbah, melayani juga. Kadang-kadang kalau seng bocor atau ini harus tangani serius. Kita pun demikian, saudara. Di mata Tuhan tidak ada. Saya berkhotbah ini, dan setelah ibadah nanti ada anak-anak muda atau beberapa orang yang kursi sapu, angkat rumput, sama nilainya di mata Tuhan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, saudara. Yang paling
mungkin barangkali yang tidak, yang paling mudah kita bisa lakukan kalau misalnya kita tidak masuk dalam struktur sebagai diaken, diakonis atau sebagai pengurus bidang kategorial, yang kita lakukan mungkin kita duduk berdoa, hari Jumat datang berdoa di rumah saudara, atau ketika saudara lewat di depan sini dengan kendaraan tumpang tangan, Tuhan kami jemaat ini lagi butuh, Tuhan gerakan donatur-donatur untuk kami punya seng yang harus lakukan itu saja saudara. Ya. Budak itu melakukan apa saja. Tidak ada nilainya yang dibilang lebih hebat, lebih ini dan lain-lain saudara. Nah ini yang saya mau katakan untuk kita. Yang kedua, ya. Jadi saudara, ayo di tahun 2024 ini mungkin yang selama ini ada jemaat yang barangkali saya tidak terlalu terlibat ya dalam pelayanan di gereja. Engkau itu hamba, budak yang harus melayani Tuhanmu, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat dengan status budak tadi, setiap waktu, ya, anytime. Saudara, ini penting sekali karena ada banyak orang yang melayani Tuhan itu hanya ketika dia punya waktu, atau mungkin malah sisa-sisa waktu yang dia berikan untuk Tuhan. Nah, ini yang betapa berbahayanya. Karena kita menjadikan Tuhan itu hanya sekedar pelengkap. Ketika saya punya waktu, saya ya ada kesempatan saya datang ke gereja lah. Saya ikut melayani bersama teman-teman yang lain. Tapi kalau saya sibuk, saya tidak bisa. Saya tidak akan mungkin untuk bisa melakukan itu, sekalipun itu untuk Tuhan yang sudah menebus saya, saudara. Coba saudara lihat, ada begitu banyak orang-orang yang dulunya tidak ada apa-apanya. Kalau Pak Pendeta Kris Manusama itu saya suka sekali statementnya. Dia bilang, kamu coba kamu ingat-ingat 20 tahun yang lalu itu kamu sedang seperti apa dibanding dengan sekarang. Ya. Ini harus kita renungkan. Ini harus kita dalami, saudara. Benar-benar kita resapi ini. 20 tahun yang lalu atau minimal 10 tahun yang lalu. Mungkin 10 tahun yang lalu untuk makan saja kita susah. Sekarang engkau Tuhan kasih jabatan. Kepala bidang, kepala sekolah, kepala desa. Saudara, coba renungkan. Renungkan baik-baik ini. Itu Pak Kris Manusama dalam khotbah-khotbahnya saya suka. Dia tantang seperti itu. Ingat 10 tahun yang lalu keadaanmu seperti apa. Kok kamu sekarang sombong sekali. Pelayanan kamu tinggalkan hanya untuk kesenangan, hanya untuk tujuan-tujuan menyenangkan hati orang lain. Ingat 10 tahun lalu keadaanmu seperti apa. Saya juga sadar, ampun, 10 tahun lalu juga memang saya makan juga masih setengah mati. Terus kalau sekarang sudah kondisinya sudah baik begini, masa kita melayani Tuhan sebagai budak dengan memberikan sisa-sisa waktu? Memberikan yang sudah tidak ada lagi. Karena itu saudaraku, selama engkau dengar khotbah ini, engkau Tuhan lagi ingatkan, berikan yang terbaik. Jangan nanti sudah dalam posisi tidak ada apa-apa, sudah kondisi kesehatan yang sudah menurun, sudah tidak bisa lagi, baru bilang, Tuhan ini aku, utuslah aku. Tidak ada guna. Setiap waktu, coba mari saudaraku, dedikasikan waktumu. Sebagai jemaat GBI Blessing, hari Minggu, ya, hari Rabu, hari Selasa, lalu kemudian hari Jumat, doa di sini. Kalau engkau selama ini, Pak Ekber, saya ini bukan diaken, saya bukan pelayan ini, datang saja di hari Jumat, dan karena disitulah kita mendoakan pelayanan hari. Itu sudah itu sama nilainya dengan saya berkhotbah di sini. Saudara datang hari Jumat, saya ini selama ini tidak terpakai dalam, saya duduk hari Jumat, dan karena hari Jumat itu kita kumpul di sini untuk mendoakan pelayanan kita hari Minggu, mendoakan kebutuhan gereja ini, mendoakan jiwa-jiwa. Itu juga sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Itu yang ketiga, saudara. Dan yang keempat, saudara, budak itu dia menetap di satu tempat rumah Tuhannya. Dia tidak kemana-mana. Firman Tuhan bilang apa?
orang yang mendua hati itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, karena itu bersyukur sekali. Ya, saya tahu karena saya memang bukan jemaat awal dari GBI Blessing ini. Tapi mungkin 2013-14 kami baru gabung di sini. Tetapi puji Tuhan, ya, luar biasa. Ada banyak orang-orang, mereka yang dari awal merintis pelayanan ini. Pak Kole, ya, Pak Anu, Pak Leo, keluarga, hampir banyak yang setia, ya, Ibu Dewi dan lain. Itu yang memang betul-betul orang yang memang menetap di sana, melayani maksimali. Itu budak itu seperti itu, saudara. Ya, budak itu seperti itu. Ya memang kita tidak bisa batasi orang juga kalau akhirnya orang keluar tinggalkan pelayanan, ya, ke tempat lainnya, itu urusan. Tapi kalau kita yang mengerti ini, saudara yang apapun kondisinya, mau baku marah dengan sesama pelayan, mau tersinggung dengan kata-kata gembala atau teman yang lain, saudara harus melayani sebagai budak yang menetap, saudara. Ya, mari berikan pelayanan yang terbaik. Jangan mendua hati. Karena kalau orang mendua hati itu tidak akan tenang, saudara. Mungkin pelayanan di tempat sana ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, saudara. Ya, ada kesempatan tawaran yang lebih lagi. Di sana mungkin saya bisa melayani itu di ribuan orang atau diberikan honor yang lumayan, saudara. Lupakan pikiran saudara, tidak akan jadi yang terutama, saudara. Ya, saudara tidak akan jadi yang terutama dalam pemandangan Tuhan. Nah, kita kalau Tuhan sudah memandang kita sebagai orang yang terutama, waduh, luar biasa, saudara. Luar biasa, dia akan angkat. Bukan saja pelayanan kita berdampak, tetapi dia akan angkat kita juga. Dia akan angkat karir kita juga. Dia akan angkat keadaan keluarga kita juga. Anak-anak semua akan diberkati, bahkan sampai cucu-cucu juga akan diberkati. Karena di dalam pemandangan Tuhan, kita itu adalah orang-orang yang terutama, saudara. Ya. Nah, mari saya ingin membawa kita bersama untuk melihat Roma pasal yang ini ayat terakhir untuk kita. Roma 14 ayat 18. Roma 14 ayat terakhir, ya. Silakan siapa yang sudah dapat bisa baca. Maaf saya berkeringat sekali. Tolong dibacakan buat kita. Ayat terakhir Roma 14 ayat 17. Kalau ada bisa bantu saya untuk baca. Ya, ayat 17 dan 18, sorry. Ya. Amin. Ya. Siapa yang melayani Allah dengan cara seperti ini, melayani sebagai budak, ya, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati semua manusia. Nah, itu sebenarnya sudah lengkap. Upah orang yang melayani Tuhan itu sudah lengkap, itu yang dikatakan di dalam kitab Roma tadi. Kalau misalnya ada jaminan Tuhan seperti itu, kenapa kita melayani Tuhan, kita melayani Raja di atas segala raja, bukan dalam status sebagai seorang budak? Kenapa kita melayani seadanya, sesukanya? Kalau ada orang lain panggil, ada pembesar-pembesar ini, kita lebih utamakan di sana daripada melayani Tuhan sebagai budak. Ya. Menyenangkan hati Tuhan, saudara. Saudara tinggal doa saja. Kalau saudara sudah menyenangkan hati Tuhan, coba sebagai ayah, ibu, kalau anak-anak saudara menyenangkan hati saudara, kasih sapu rumah, kasih ini, atau hasil sekolahnya baik sekali, sudah tentu anak minta beli es krim, pergi liburan di mana,
saudara akan memenuhinya. Ya, karena anak-anak itu menyenangkan hatimu. Nah, kalau kita sebagai anak-anak melayani sebagai budak, itu menyenangkan hati Bapa. Saudara tinggal doa saja, minta saja. Tuhan, karir saya seperti ini. Ya, Tuhan, saya sudah menyenangkan hatimu, melayanimu sebagai seorang budak. Saudara tidak sangka-sangka dia akan melakukan hal. Tuhan, ekonomi kami seperti ini. Ya, keluarga kami seperti ini. Datang berseru kepada dia. Saudara akan melihat bagaimana orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan itu akan mendapatkan sesuatu yang spesial yang Tuhan sendiri. Itu di hadapan Tuhan. Dan ayat tadi juga bilang apa? Di hadapan manusia juga, saudara. Ya, saudara, ini penting sekali. Melayani sebagai budak, itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau kita lakukan di tahun 2024 ini. Siapapun saudara, apapun jabatan, profesi, kedudukan, saudara yang tidak punya kedudukan apapun di dalam pelayanan di gereja pun, mari datang melayani sebagai budak dengan apa yang bisa kita lakukan. Dan kita akan lihat Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Pelayanan kita akan berdampak. Tahun ini saudara akan melihat banyak jiwa-jiwa akan Tuhan panggil. Ya, jemaat ini kan sebenarnya kan kita lihat ada hampir setiap minggu, mungkin atau 2 minggu sekali ada selalu orang-orang baru yang datang. Ya, yang datang beribadah. Mari kita harus merasa terpanggil sebagai budak. Ya, kita melakukan apa saja. Datang, kunjungi orang, ajak mereka ikut ibadah PBI, ibadah WBI, ikut youth dan lain-lain. Itulah panggilan yang harus kita lakukan. Karena seorang budak itu tidak bilang, oh saya ini sekretaris jemaat, oh saya ini bendahara jemaat, saya ini saja jadi tugas saya hanya ini. No, bukan begitu, saudara. Budak itu melakukan apa saja untuk Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Saya undang pelayan musik ada di sini dan mari kita nyanyikan pujian melayani lebih sungguh. Kita nyanyikan pujian ini. Saya mau berdoa. Mungkin ada di antara kita semua yang firman Tuhan ini menegur kita, mengetuk pintu hati kita, ya, mengingatkan kita, oh bahwa ternyata Tuhan selama tahun 2023 yang lalu saya tidak melayanimu sebagai budak. Saya melayani sebagai seorang orang penting, orang besar yang tidak terlalu menghargai panggilanmu. Ini kesempatan, masih di awal tahun saudara. Lakukan revolusi mental di dalam pelayanan. Haleluya. Melayani lebih sungguh, Tuhan lebih dulu melayani kita. Haleluya. Yes, saya jemput jemaat bangkit berdiri. Mari yang mau membuat komitmen yang baru dengan Tuhan dalam pelayananmu di jemaat ini. Ini kesempatan yang baik, bukan kebetulan tema ini dan bukan kebetulan firman Tuhan di dalam Markus 10 ayat 44 ini. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Nyanyikan pujian ini dengan dalam, dengan sungguh-sungguh saudara. Haleluya. Yes. Dan kita berdoa bersama-sama. Amin. Nyanyikan, katakan, melayani lebih sungguh. Lagi pujian ini. Haleluya. Melayani lebih sungguh.
puji sekali lagi. Melayani, 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 melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Saya rindu kita menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Dalam sikap doa, biar setiap kita mari sembah Dia. Haleluya. Dia yang sudah lebih dahulu melayani kita. Haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus. Kami sembah. Kami sembah. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Bapa. Haleluya. Ya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Bapa, terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Engkau jelas berbicara untuk kami pada pagi hari ini, bahwa kalau kami mau melayani Engkau, kami harus melayani dalam status sebagai budak. Bapa, kami sadar Tuhan, mungkin di waktu-waktu yang lalu kami melayani Tuhan tidak dalam posisi sebagai budak. Kami mungkin orang-orang penting dalam pandangan dunia. Kami orang hebat. Kami orang-orang pintar, orang cerdas, yang kami bawa status itu di dalam gereja pelayanan kami. Tapi kami diingatkan pagi hari ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tema bulan ini, bahwa sesungguhnya kami harus melayani Engkau dalam posisi dan status sebagai seorang budak yang tidak ada apa-apanya, tidak ada harganya apapun Tuhan. Haleluya Yesus. Bapak, ampuni, sekali lagi ampuni kami kalau di sepanjang tahun-tahun yang lalu kami tidak melakukan sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Engkau berjanji, kami yang menyenangkan hatimu, Engkau akan memperhitungkan setiap apapun yang kami lakukan dalam pelayanan ini. Karena itu Bapa, biarlah pagi hari ini ada terjadi revolusi dalam panggilan kami untuk melayani-Mu sebagai hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kami tidak melihat posisi, kami tidak melihat jabatan, kami tidak melihat tugas-tugas apapun yang Engkau percayakan, tetapi sungguh-sungguh kami mau all in, kami mau melakukan apa saja yang bisa kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, baik jemaat-Mu dan juga hamba-Mu, agar ada terjadi perubahan di dalam pelayanan kami di tahun 2024 ini, baik pelayanan sebagai hamba-hamba-Mu di jemaat GBI Blessing, demikian juga dengan pelayanan di mana saja Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau melayani Engkau dengan lebih sungguh di tahun 2024 ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan